Oke, halo kakak-kakak kelas 6. Kita kembali lagi membahas tentang adaptasi ya kak. Kali ini Miss Putri akan membahas beberapa adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya kak ya, diperhatikan. Oke, kita lanjut. Tumbuhan yang pertama. Tumbuhan yang pertama adalah kaktus. Oke, kaktus kemarin termasuk tumbuhan apa kak? Iya, benar sekali ya. Dia termasuk tumbuhan xerofit karena dia hidupnya di daerah yang kering dan panas. Kemudian, ciri yang kedua, dia mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang ya. Gunanya untuk apa? Supaya dapat masuk ke dalam tanah untuk menyerap air lebih banyak. Kemudian yang ketiga, batang yang gemuk. Nah, batangnya gemuk. Ini salah satu ciri xerofit ya kak ya, karena dia batangnya untuk menyimpan air yang sudah diserap. Kemudian ciri selanjutnya dari kaktus adalah batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin. Nah, fungsinya untuk apa kak? Untuk mencegah terjadinya penguapan karena dia hidupnya di daerah yang kering dan panas, sehingga dia melapisi tubuhnya dengan lapisan lilin supaya penguapannya tidak terlalu banyak ya. Kemudian yang terakhir ada daun. Nah, di sini kaktus itu ada yang mempunyai daun yang kecil, tapi itu jarang kak. Nah, di sini daun pada kaktus itu termodifikasi menjadi duri-duri kecil untuk mengurangi penguapan ya. Oke, selanjutnya eceng gondok. Iya, eceng gondok kemarin termasuk tumbuhan apa kak? Tumbuhan hidrofit kak, benar sekali ya. Tumbuhan hidrofit itu memang dia tumbuhnya di air. Oke, beberapa ciri khususnya antara lain kita lihat akarnya. Dia memiliki akar yang lebat ya untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Kemudian, tangkai daun eceng gondok. Dia di sini dia ada rongganya. Ada fungsinya enggak kak? Ada. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu mengapung di atas air ya. Kemudian daun. Nah, daunnya ini sangat mengkilap ya kak ya. Bagus banget. Dia karena berlapis lilin. Supaya apa? Supaya tidak mudah membusuk di lingkungan air. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teratai. Teratai di sini juga termasuk apa? Hidrofit ya. Karena dia hidupnya di air. Tumbuhan teratai ini tumbuhannya sama seperti eceng gondok ya kak. Dia tumbuh di dasar air. Namun ada bedanya kak antara teratai dengan eceng gondok. Bedanya apa? Tangkai pada daun teratai itu tumbuh memanjang. Ya, tumbuh memanjang di bawahnya daun atau di dalam air, sehingga helai daunnya itu selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah proses fotosintesis ya. Yang kedua, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsinya untuk apa kak? Untuk mempermudah penguapan di air. Yang ketiga, batang teratai kak. Batang teratai itu ternyata dia ada rongga-rongga udaranya ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Dengan begitu, walaupun batang dan akar berada di dalam air, teratai tetap dapat bernafas. Oke kak? Ya, yang keempat adalah tumbuhan bakau atau biasanya kita bisa sering menemuinya di pinggir-pinggir pantai ya kak, atau enggak pantai yang mempunyai air yang dangkal. Kemudian atau juga kita kalau berwisata ke kebun mangrove ya. Iya, itu adalah tumbuhan bakau. Ciri-cirinya ada apa saja ya?
Oke, di sini hidupnya di daerah rawa atau tepi pantai, Kak, memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Jadi dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur, ini tidak semua tumbuhan bisa hidup ya, Kak. Tapi tumbuhan bakau ini mempunyai ciri khusus sehingga dia bisa bertahan hidup di daerah yang mempunyai kadar garam yang tinggi. Oke. Lingkungan yang berlumpur itu sangat miskin oksigen. Dia jadi kadarnya itu oksigennya sedikit ya, Kak, karena mempunyai kadar garam yang tinggi. Kemudian untuk memperoleh oksigen, bakau menumbuhkan apa? Akar nafas ya. Jadi tumbuhan bakau ini memiliki akar nafas. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil oksigen dari udara. Ya, oke. Cara adaptasinya supaya dia bisa bertahan hidup, caranya adalah dia atau tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua. Jadi kalau daun-daun tuanya itu dia sudah mengumpulkan kandungan garam yang diserap di airnya itu. Kemudian dia akan menggugurkan daunnya ya. Daunnya akan digugurkan dengan sendirinya apabila kadar garamnya itu sudah terkumpul di daun tuanya itu. Kemudian yang kelima ada kantong semar. Wah, bagus ya kantong semar ya, Kak ya. Iya, gambarnya di sini dia berwarna pink, bagus ya, Kak ya. Tumbuhan kantong semar ini dia hidupnya atau tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya itu sangat sedikit, Kak. Jadi, apakah tumbuhan kantong semar ini tetap membutuhkan kandungan nitrogen, Kak? Iya, karena nitrogen itu zat yang penting ya, sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tumbuhan. Tapi kantong semar ini mempunyai cara loh, Kak, untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, yaitu dengan apa? Dengan mencerna serangga. Loh, mencerna serangga berarti makan serangga ya, Miss? Iya, coba kita pahami dulu caranya bagaimana ya. Oke, kamu lihat gambar kantong semar ini, tumbuhan kantong semar ini. Dia termodifikasi menjadi seperti bentuk piala. Ada kantongnya kan, Kak? Nah, dinding-dinding di dalamnya ini menghasilkan nektar. Jadi dinding-dindingnya itu licin, ada nektarnya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga. Ya, kalau di bunga-bunga membantu penyerbukan, tapi kalau di kantong semar ya dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan nitrogennya ya. Serangga yang tertarik akan masuk ke dalam piala. Kemudian dia akan terpeleset dan terjatuh ke dalam cairan yang ada di dalam piala. Jadi di dalamnya ini juga ada cairannya. Lah, cairan inilah yang kemudian akan melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Wah, unik banget ya, Kak ya. Yang keenam ada Venus. Tumbuhan Venus. Wah, ini sama, Kak, sama kayak kantong semar. Dia itu pemakan serangga atau biasa disebut dengan insektivora ya. Daun Venus itu berengsel dan berbulu. Berengsel, tahu ya, kayak pintu itu loh. Jadi dia itu bisa membuka, menutup kayak pintu. Ya, berengsel dan berbulu. Daun tersebut terbuka ya, menunggu siapa? Menunggu serangga yang akan hinggap di tumbuhan Venus itu. Ketika serangga itu ada yang hinggap di tumbuhan Venus, maka kedua bagian daunnya akan mengatup dengan cepat, langsung dikatup supaya nggak terbang lagi, supaya nggak pergi. Barulah serangga tersebut dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Oke, di sini gambar yang pertama adalah tumbuhan Venus yang belum ada serangganya. Di sini yang kedua, kamu lihat serangganya sudah terperangkap di dalam jebakannya ya, mau diambil nitrogennya. Oke, selanjutnya adalah Drosera ya. Di sini
tumbuhan Drosera itu juga termasuk tumbuhan pemakan serangga ya Kak ya. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik perhatian serangga, sehingga ketika serangga itu tertarik untuk hinggap ke tumbuhan Drosera, maka serangga tersebut akan terperangkap oleh zat lengket yang dihasilkan oleh tumbuhan Drosera itu. Jadi dia itu punya zat lengketnya Kak. Kemudian dari serangga tersebut akan diserap oleh Drosera nitrogen yang ada di hewan tersebut ya. Jadi kayak ada zat lengketnya di tumbuhan Drosera itu untuk apa? Untuk menangkap hewan atau serangga yang hinggap di tumbuhan tersebut ya Kak ya. Oke. Iya, ini ada tugas ya buat kalian ya. Jadi perhatikan dulu, apakah di sekitarmu ada tumbuhan yang memiliki ciri khas tertentu selain tumbuhan tadi? Oke, coba lakukan pengamatan selama 3 hari atau 2 hari terhadap tumbuhan tersebut. Menurutmu memiliki ciri khusus yang berkaitan dengan adaptasinya dengan lingkungan? Oke, kalau kamu menemukan cukup satu tumbuhan aja, kemudian catat ciri-ciri tumbuhan tersebut dan kondisi tempat tumbuhan tersebut hidupnya di mana, apakah di tempat yang kering, apakah di tempat yang lembab, ataukah di air. Kaitkan ciri-ciri tersebut dengan kondisi tempat hidupnya. Apakah ciri-ciri tersebut tergolong dalam upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan? Iya. Tuliskan hasil pengamatanmu di selembar kertas HVS ya Kak. Buat hasil karyamu semenarik mungkin. Usahakan dengan gambar tumbuhan tersebut. Nis kasih contoh seperti tahun lalu, ini kakak kelas kalian yang sudah naik ke SMP. Ini adalah tumbuhan teratai ya, tumbuhan teratai. Jadi dia ambil tumbuhan teratai waktu itu ya. Kalau misalkan kalian kesulitan di sekitar rumah kalian tidak ada tumbuhan selain tumbuhan yang ada di tadi yang sudah kita bahas, oke, nggak apa-apa, ambil aja salah satu ya Kak ya. Tapi masih banyak loh Kak tumbuhan yang lainnya ya. Jadi usahakan jangan yang ada di 7 tadi ya Kak ya. Oke Kak? Oke, sudah paham ya? Kalau tidak paham nanti bertanya di Google Classroom ya. Oke, sekian dulu dari Miss Putri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.